Tapi yang harus saya pikirkan itu adalah kalau seandainya saya terus terpuruk ya, terus saya memikirkan hal yang buat saya malah bikin saya jatuh sakit, akhirnya itu membuat jadi beban. Beberapa waktu lalu, Ruben Onsu terbaring lemas di rumah sakit. Dr. Daniel Linata mengungkap penyakit yang diderita Ruben Onsu disebabkan darah yang mengumpul di tempat tak semestinya. Kondisi demikian akan menyebabkan gangguan kesehatan pada penderitanya, dengan jenis penyakit yang tergantung pada darahnya. Sementara Ruben mengatakan, penyebabnya adalah kelelahan, yang membuatnya sering menunda makan. Kini, Ruben sudah kembali beraktivitas. Berikut keterangan dari Ruben Onsu terkait kondisi kesehatannya. Kenapa akhirnya memutuskan untuk ke sana? Karena ada salah satu dokter spesialis yang aku harus temui di sana. Sampai berobat di Singapura juga atau apa? Iya. Memang sekarang ini lagi ngumpulin dulu data-data yang dari sini untuk ke sana, hasil-hasil yang dari sini ke sana. Dan ada beberapa yang harus saya cek untuk second opinion yang lain. Tindakan apa sih kok rencananya akan dilakukan mungkin Ruben dengan Dari pihak sana kan dari pihak rumah sakit sana memang harus dirawat di sana gitu. Tapi yang saya sama istrinya itu kan orang yang nggak bisa jauh dari anak nih, dan keberangkatan kita besok itu tanpa anak ya kan nggak bisa juga, mereka kasihan juga kalau di rumah sakit. Jadi makanya pergi tanpa anak udah pasti kita mindset jangan sampai imun kita malah turun, drop. Ya masing-masing butuh semangat. Jadi kalau nyari hidup kangen apa aja video call, dan video call nggak boleh berarti duduk. Kalau gitu bisa menjadi penyemangat kita. Berarti mulai minggu ketiga ya, minggu ketiga ke Singapura ya kok ya? Dia malah berangkat duluan. Soalnya dokternya ada yang nggak bisa gitu. Jadi ya udah diatur baik-baik. Cuman kalau misalnya kita sekarang beraktivitas pun kita juga konsultasi sama dokter gitu. Jadi kata kayak gini buat kita aman atau enggak gitu. Ya. Jadi memang bukannya gimana, tapi memang ada salah satu dokter spesialis yang khusus. Kan kalau Wenda ini memang ada di batang otaknya lumayan langka, dan bukan hanya itu tapi ada beberapa yang ya nanti deh gitu. Si Wenda yang Ruben dengan adanya aktivitas, tapi ada nggak keluhan-keluhan yang dirasakan? Keluhan Walaupun beraktivitas, tapi ada keluhan yang mengganggu aktivitas sehari-hari gitu. Kalau aku sih yang maksudnya migran sih. Jadi kayak benar-benar pusing yang nggak berhenti terus-terusan gitu ya. Walaupun kita tidur kita terus pusing gitu. Dan itu berhari-hari nggak hilang sedikit pun gitu. Jadi kayak mungkin ada kalau kita kerja ada breaknya dikit ya, ada istirahat makan, ini nggak ada istirahat ya. Jadi ya itu yang membuat mengganggu, akhirnya ngecek dan ternyata baru ketahuan. Tapi ya ini kan sebenarnya lagi mencari solusi. Jadi ya kenapa akhirnya kita bolak-balik ya karena kadang yang dicek ini dulu, habis itu kan tunggu hasilnya juga, kita keluar dulu, terus nanti harus masuk lagi misalnya gitu. Jadi ya daripada kita terus-terusan di rumah sakit, apalagi orang yang sering beraktivitas kan nggak mungkin ya, malah takutnya stres di situ kelamaan gitu. Tapi kata dokter aman, kalau dulu boleh. Yang penting kan view dari dokter. Kalau dokter bilang aman ya kita juga aman gitu. Jadi bukannya kita juga memforsir kenapa sih harus kerja banget gitu. Iya nggak muluk-muluk juga, emang sakit kan butuh biaya juga ya ini. Gitu. Walaupun kata orang ada asuransi ada apa, tapi kan tetap kemana kan butuh biaya gitu. Tapi ya itu salah satu yang membuat kita juga bisa lebih semangat untuk melewati hari-hari semuanya. Ya. Tapi biar imun nggak? Kalau Ruben sendiri apa keluhan? Nah tadi yang mimisan kan, jadi emang dia tuh kalau udah kena panas tuh mimisan, terus dia tuh setiap pagi, apalagi kan sekarang pandemi sebenarnya. Dari awal pandemi tuh aku ada parno, makanya Talia tuh sering banget, kalau anak-anak juga sering banget swab karena Talia itu kalau tiap bangun pagi pasti pilek. Jadi aku ya parno dong malah gitu. Terus akhirnya kita cek alergi. Jadi kayak ternyata
Tania tuh ada alergi, ohnya juga dicekin alerginya gitu. Jadi ya, oh ternyata alerginya itu gitu sih. Jadi emang mau dibilang nanti takutnya dibilangnya kenapa nggak bisa kena-kena, tapi emang dia kalau kepanasan dia langsung muncul gitu. Ya kalau soalnya banget dia tuh bisa langsung muncul. Iya, dan dia nggak tahu, jadi kayak waktu itu sempet lagi jalan-jalan main gitu, langsung kayak air deras gitu. Kita kan punya khawatir berkembangnya anak kita kan nanti dia akan ada olahraga di luar, jadi lebih baik kita tahu dari sekarang apa yang mungkin bisa jadi hal yang Trigger. terjadi ya, yang trigger terus atau mungkin yang bisa dilakukan perubahan gitu. Apakah mungkin ada makanan-makanan yang memang harusnya tidak boleh dikonsumsi gitu. Jadi minimal kita tahu mumpung mereka juga masih usianya kecil. Nah kalau karena ada dua Talia dan Anda ya mau nggak mau ini kita harus cek juga. Jadi ya namanya mungkin kakak beradik ya saya tahunya tiba-tiba dia juga jadi sugesti. Jadi ya kalau udah ngecek darah dan lain-lainnya udah tiga-tiga. Jadi alerginya apa kok cuy? Mereka sih banyak kan kalau misalnya Cici sama Tania tuh sama boneka-boneka tuh ternyata nggak boleh. Jadi boneka yang berbulu-bulu itu benar-benar nggak boleh sama sekali, karena kan dia hidung itu aku tanya dokter tuh berarti dia dari udara, sedangkan boneka-boneka kayak gitu jadi dari udara, sedikit pun ini pilek, jadi benar-benar pilek gitu. Nah karena pilek terus kena panas udah muncul langsung. Ini mana? Penanganannya sendiri pencegahannya seperti apa? Udah tahu sekarang dengan cara nego memindahkan semua boneka dia. Protes dong. Iya, apalagi kan ayah ada beliin boneka yang gede banget kan, dia suka di situ kan gitu. Jadi sekarang lagi nego gimana cara memindahkan bonekanya dia. Dia paling bingung kan anak-anak itu kan udah paling gampang boneka ya. Terus tiba-tiba boneka harus dilarang gitu. Jadi dan menyampaikannya juga tidak menolak untuk membuat dia jadi kayaknya semua mainan gue udah nggak boleh enggak. Tapi dikasih tahu kalau sudah enakan nanti kan semuanya bisa balik lagi. Jadi cara menolak ke Tania juga bukan langsung frontal diambilin semuanya enggak. Ya. 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 Saya tetap mengalihkan ke pikiran yang saya lagi jalanin. Nah, tapi dari sisi yang apa yang saya lakukan, saya ingin mendekatkan diri. Ada nggak Ruben Sarwenda drop, ada, bahkan ada titik di mana kalau dia lagi ngedrop itu galaunya bisa galaunya sedih gitu ya, karena ya anak-anak masih kecil ya, terus ini kenapa gini ya, saya bilang ya tahun ini menjadi tahun indah buat saya dikasih sakit pun saya bilang tetap terima kasih ibu, karena saya masih dikasih kesempatan untuk ya bisa berobat,